Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 pembelajaran Al-Quran Hadis yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Atin Sofiatin, yang kedua ada Miftahul Alimi, yang ketiga ada Muhammad Fajar Ramadan, yang keempat ada Neni Nuraini, yang kelima ada Muhammad Nurafi, yang keenam ada Rahmatika Ameliani, dan yang terakhir ada Raji Sulaiman. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai proses pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Materi yang pertama yaitu mengenai pendekatan, yang kedua mengenai metode, yang ketiga mengenai strategi, yang keempat mengenai langkah-langkah, dan yang terakhir mengenai media pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Untuk itu, mari kita simak bersama ya pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Raji Sulaiman dari kelompok 3 insya Allah akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis bagi siswa MTS dan MA. Terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pada tingkat MTS dan MA. Yang pertama ada pendekatan pada guru. Pendekatan pada guru adalah pendekatan yang menempatkan guru sebagai pengimplementasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, dari peran guru tersebut lebih dominan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Terus juga guru memegang peran sentral dalam pembelajaran pada jenis pendekatan ini. Yang kedua ada pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, dari pendekatan yang berpusat pada siswa ini, pendekatan ini juga memberikan peluang pada siswa untuk bergerak dengan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka lebih leluasa dan memahami materi pembelajaran. Selain itu juga terdapat 5 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan ekspositori, pendekatan inquiry, pendekatan tujuan, pendekatan terstruktur, dan yang terakhir ada pendekatan tujuan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis untuk Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Ditinjau dari segi etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini berasal dari 2 suku. Kata yang pertama yaitu meta, yang berarti melewati atau melalui, dan yang kedua yaitu hodos, yang berarti jalan atau cara. Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata drum method dan way yang mempunyai arti metode dan cara. Dan dalam bahasa Arab kata metode diungkapkan dalam berbagai kata seperti kata at-thoriqah yang bermakna jalan, al-manhaj yang bermakna sistem, dan al-wasilah yang bermakna perantara. Kemudian jika kata metode ini disandingkan dengan kata pembelajaran, maka artinya itu suatu cara atau sistem yang digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui, memahami, mempergunakan, dan menguasai bahan pelajaran tertentu. Di sini ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajar Al-Quran Hadis untuk Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Yang pertama ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan. Jadi metode demonstrasi itu adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik, atau cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, kejadian, urutan,
melakukan sesuatu kegiatan atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan melalui penggunaan berbagai macam media yang relevan dengan pokok bahasan untuk memudahkan siswa agar kreatif dalam memahami materi. Yang kedua ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam metode tanya jawab terdapat kelemahan dan kelebihan sehingga seorang guru harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi pelajaran dengan metode yang akan digunakan. Jadi metode tanya jawab ini digunakan apabila ada siswa yang kurang mengerti dengan yang disampaikan oleh guru. Si siswa bisa menanyakan kembali kepada guru tentang pelajaran yang kurang dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian guru menjelaskan kembali supaya siswa lebih mengerti, atau bisa juga metode ini digunakan oleh guru untuk menguji sampai di mana pemahaman siswa tersebut terhadap materi yang telah dipaparkan atau yang telah diuraikan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah, yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ceramah yang dianggap sebagai penyebab utama dari rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran memang patut dibenarkan. Tetapi juga anggapan itu sepenuhnya kurang tepat, karena setiap metode atau model pembelajaran, baik metode pembelajaran klasik termasuk metode ceramah maupun metode pembelajaran modern, sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal maupun informal. Jenis-jenis metode ceramah terdiri dari metode ceramah bervariasi, metode ceramah campuran, dan metode ceramah asli. Metode ceramah dalam proses belajar mengajar sesungguhnya tidak dapat dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan model pengajaran ini seperti yang dijelaskan di atas, terdiri dari beberapa jenis yang nantinya dapat dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu metode ceramah yang menyenangkan. Tidak seperti pada metode ceramah klasik yang terkesan mendongeng. Metode ceramah dalam penerapannya di dalam proses belajar mengajar juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, di antaranya kelemahan, yaitu mudah menjadi verbalisme. Yang kedua, yang visual menjadi rugi, dan yang auditif atau mendengarkan yang benar-benar menerimanya. 3. Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Keempat, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Kelima, cenderung membuat siswa pasif. Kelebihan, yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Yang ketiga, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. Keempat, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Yang kelima, guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. Yang keenam, lebih ekonomis dalam waktu. Yang ketujuh, memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan kearifan. 8. Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas. 9. Membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. 10. Jika digunakan dengan tepat, maka akan dapat menstimulasikan dan meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik. Yang kedua, yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya siswa akan diberi suatu problem yang bisa berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama pada sebuah grup belajar. Model diskusi merupakan pengajaran yang berfokus pada cara belajar siswa untuk bisa memecahkan kasus dari sebuah masalah. Metode ini dilakukan oleh 2 atau lebih siswa yang saling berinteraksi. Sebelum aktivitas diskusi dimulai, guru akan menjelaskan beberapa materi sebagai bahan stimulus bagi siswa dalam berdiskusi. Selanjutnya, siswa diberi waktu untuk bertanya tentang bahan materi yang belum bisa dipahami. Selanjutnya, guru akan membimbing dan menjelaskan
aturan berdiskusi sembari membagikan lembar kerja atau masalah. Pada saat aktivitas diskusi berjalan, siswa yang berada pada satu lingkungan atau grup akan saling berbagi data, pengalaman dan pengetahuan untuk memecahkan sebuah masalah, sehingga setiap siswa dituntut untuk aktif dalam aktivitas atau proses diskusi ini. Setelah aktivitas diskusi selesai, siswa akan mempresentasikan hasil di depan kelas. Selanjutnya, siswa akan diberi cara untuk merangkum agar materi bisa dipahami dan diskusi dengan baik. Kelebihan dan kekurangan metode diskusi diantaranya: yang pertama, kelemahan. Metode ini kurang bisa digunakan pada grup belajar yang besar. Selanjutnya, diskusi pada siswa bisa menjadi melenceng bila tidak diarahkan. Ini bisa membuat waktu menjadi lama. Diskusi bisa menjadi timpang bila siswa yang pendiam tidak menunjukkan inisiatif untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, siswa memperoleh data materi yang sedikit. Untuk kelebihannya, yang pertama, metode ini bisa menstimulus siswa menjadi kreatif, sehingga siswa bisa menyampaikan segala inspirasi yang ada di pikirannya. Ini bermanfaat untuk problem solving dan breakthrough. Yang kedua, meningkatkan perilaku toleransi dan menerima pemikiran orang lain. Yang ketiga, bisa memperluas dan memperdalam ilmu dan wawasan. Yang keempat, membimbing siswa sehingga terbiasa dengan musyawarah untuk mencari sebuah solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Kegiatan belajar mengajar bukan hanya persoalan mentransfer materi pembelajaran kepada siswa atau sebatas memberikan informasi agar siswa mengetahui tentang berbagai hal, tetapi memerlukan strategi agar satu demi satu materi yang diajarkan dapat dikuasai dengan baik dan mencapai ketuntasan belajar untuk siswa. Dalam strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, siswa diharapkan mampu untuk dapat menguasai bahan ajar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis itu sendiri, sehingga setelah pembelajaran Al-Quran Hadis, siswa merasa ada ilmu baru yang baru didapat, digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yang pada akhirnya dapat membawa pada kebaikan dunia dan akhirat. Pemilihan strategi belajar mengajar pada dasarnya merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap guru, mengingat proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi multi arah antar siswa, guru, dan lingkungan belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif, yang keempat yaitu strategi pembelajaran empirik, dan yang terakhir yaitu pembelajaran strategi mandiri. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Masih dalam materi strategi pembelajaran. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai strategi pembelajaran untuk siswa MA atau SMA. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa siswa MA itu berada di kisaran umur 15 sampai 18 tahun, yaitu menginjak usia remaja pertengahan atau menuju akhir. Nah, dalam usia tersebut memiliki beberapa perkembangan seperti perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan kepribadian, dan kesadaran beragama. Nah, maka dari itu, strategi yang bisa diterapkan adalah yang pertama ada strategi pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Nah, strategi ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua yaitu ada strategi
Strategi ini adalah strategi berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Langkah-langkah pembelajaran Al-Quran Hadis bagi siswa untuk MTS dan MA. Yang pertama, membaca. Pada tataran ini, guru memulai dengan membaca dengan baik dan benar, yaitu siswa mendengarkan, kemudian guru mempersilahkan siswa membaca dengan secara sendiri-sendiri. Yang kedua, menulis atau dikte. Menulis yang dimaksudkan adalah menuliskan ayat-ayat atau hadis yang dipelajari dengan melihat teks atau ayat hadis secara langsung, yaitu dapat dilakukan dengan cara guru mendiktekan ayat atau hadis yang dipelajari. Akan tetapi, siswa harus tahu bagaimana tata cara penulisan ayat atau hadis tersebut. Yang ketiga, menerjemahkan perkata. Menerjemahkan ayat atau hadis perkata maksudnya adalah mengartikan kata-kata atau ayat hadis yang sedang dipelajari. Melihat Al-Quran yang sudah diterjemahkan perkatanya. Akan tetapi, dalam menerjemahkan, siswa hanya menuliskan kata-kata yang belum ia ketahuinya saja. Sedangkan yang sudah diketahui artinya tidak boleh lagi dituliskan. Yang keempat, memahami. Memahami ini maksudnya setelah siswa dapat menerjemahkan secara menyeluruh ayat atau hadis yang sudah dipelajari tersebut, maka siswa dipersilahkan untuk berdiskusi tentang maksud ayat atau hadis tersebut. Yang kelima, menghafal. Tugas selanjutnya siswa adalah menghafal ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Ada beberapa metode dalam mempermudah menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama binajhar, yaitu membaca berulang-ulang dengan melihat mushaf. Yang kedua tahfiz, yaitu menghafalkan sedikit demi sedikit ayat-ayat atau hadis yang telah dibaca secara binajhar. Yang ketiga talaki, yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafalkan kepada seorang guru atau instruktur. Yang keempat, takrir, yaitu mengulang hafalan atau mengasahkan yang pernah dihafalkan kepada guru yang sudah hafal. Yang terakhir, tasmiyah, yaitu memperdengarkan hafalan baik secara perseorangan maupun kelompok jamaah. Dari saya dicukupkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Media pembelajaran merupakan salah satu hal yang paling penting dalam suatu pengajaran agar indikator dan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran Al-Quran Hadis adalah sangat penting, yaitu untuk memacu dan merangsang daya minat siswa. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran Hadis untuk MTS dan MA antara lain yaitu yang pertama ada media grafis. Media grafis yaitu termasuk media visual, sebagaimana halnya media yang lain. Media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Nah, yang kedua yaitu ada teks. Media ini membantu pembelajar fokus pada materi yang disiswai karena pembelajar cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas yang menuntut konsentrasi serta sangat cocok bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Yang ketiga yaitu audio. Media audio ini memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek atau mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, membantu juga menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Yang terakhir, yang keempat yaitu ada grafik. Media grafik mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang sulit, menjelaskan juga konsep yang abstrak menjadi konkret, menunjukkan juga dengan jelas suatu langkah prosedural. Yang terakhir yaitu media video.
video ini mungkin saja kehilangan detail dalam pemaparan materi karena siswa harus mampu mengingat detail dari scan ke scan. Tapi umumnya pengguna menganggap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks, sehingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif di dalam berinteraksi dengan materi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.